Kelakar Ketua KPU jika disidang kasus dugaan pelecehan. Saya memang bajingan yang mulia. Kelakar Ketua KPU soal dugaan asusila wanita emas. Saya ini ahli maksiat. Banyak kejanggalan yang kita lihat dari seorang ketua KPU hari ini. Apalagi dengan kejadian ini. Dia menganggap kelakar tapi tidak lucu sama sekali. Nanti saya kira mudah-mudahan sih ada ulama ustadz yang bicara juga tentang hal ini. Kita pengen dengar apakah layak. Kan kalau bicara tentang kesalahan, ya memang betul semua gitu. Tapi dalam konteks dia sebagai ketua KPU, dalam konteks dia ada dugaan pelecehan seksual demi meloloskan Partai Republik Satu, itu yang menjadi perkara. Hasnaini mengaku pelecehan seksual terjadi beberapa kali. Enak rupanya jadi nambah. Aduh. Bongkar-bongkaran aja untuk Bu Hasnaini. Ya, yang salah dulu diperbaiki. Sekarang bongkar aja udah. Makanya gue nggak percaya partai politik, gue nggak percaya pemilu, gue nggak percaya coklat capres, gue nggak percaya gue KPU-nya begini. Lembaga sepenting ini, ketuanya diduga melakukan gratifikasi apem. Luar biasa bejat, bukan? Ini tidak lagi dianggap sebagai kecurangan pemilu, kecurangan verifikasi partai politik, tapi sudah masuk dalam kategori kejahatan terstruktur, kejahatan masif, karena gratifikasi apem tentu sangat mencoreng lembaga KPU yang tugasnya teramat berat. Gratifikasi apem bisa diartikan kau kasih aku apem, kau akan lolos. Walau buktinya Hasnaini Muin ini hanya dibantu diloloskan di verifikasi pertama. Gimana banyak nih, kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh ketua KPU terhadap saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Ada tekanan, ada intimidasi kepada Hasnaini oleh Hasyim Asyari untuk tidak melaporkan masalah ini ke DKPP dan polisi. Kalau tidak, maka kasus korupsi yang menjerat Hasnaini akan diperberat. Kan gitu kan? Ini kan menarik sekali, saudara. Bagaimana seorang perempuan membuat beberapa pernyataan yang saling bukan cuma berbeda tapi bertabrakan satu dan lainnya. Tapi saya ingin lebih fokus kepada ini sebagai bagian dari sebuah perilaku, upaya menciderai, mencurangi, bahkan kejahatan dalam pemilu. Bagaimana cara ketua KPU ini melakukan cicilan seks atau cicilan apem? Yang pasti, menurut laporan CNN Indonesia, mengutip penjelasan Fahret Abbas, dugaan gratifikasi apem atau gratifikasi seksual berlangsung 10 kali. Apakah setiap tahapan dicicil sekian kali apemnya? Itu terlalu teknis, para sobat. Tanya saja pada ketua KPU. Entah apa yang ada di kepalanya seorang Hasyim Asyari, tapi dia menggunakan logikanya, kalau saya nggak pantas dipanggil Dewan Kehormatan karena saya tidak terhormat, karena saya bajingan, karena saya ahli maksiat. Loh, justru karena Anda dianggap tidak terhormat, justru karena Anda dituntut adanya pelecehan seksual, gratifikasi seks, maka Anda dipanggil ke Dewan Kehormatan untuk menjaga kehormatan KPU, untuk menjaga marwah KPU. Kelakar Ketua KPU jika disidang kasus dugaan pelecehan. Saya memang bajingan yang mulia. Republika.co.id Jakarta. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berkelakar soal dirinya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelecehan seksual terhadap Hasnaini Muin alias wanita emas.
Hasim mengaku telah menyiapkan jawaban jika dipanggil menghadiri sidang etik DKPP. Kalau yang urusan wanita emas itu nanti belum selesai. Nanti kalau saya diadukan itu dalam sidang itu saya akan buat pengakuan. Pertama, yang mulia, saya ini memang bajingan yang mulia, kata Hasim, lalu disambut gelak tawa perwakilan KPU Provinsi yang menghadiri rapat koordinasi di kantor KPU RI Jakarta pada Kamis 5 Januari 2023. Yang kedua, saya ini ahli maksiat yang mulia karena lembaga ini lembaga kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu, hanya boleh mengadili yang memiliki kehormatan. Menurut saya pengadu salah alamat, imbuh Hasim. Hasim melanjutkan gelakarnya dengan mengatakan bakal bertanya kepada majelis sidang DKPP apakah ada orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Ia lantas menjelaskan bahwa dirinya merupakan ahli maksiat karena masih berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya, karena kita masih sholat, masih berdoa, Rabbi firli, ampuni Tuhanku, itu berarti kita ini masih mengaku ahli maksiat semua, kata Hasim. Makanya nggak boleh sombong, masih ahli maksiat semua, harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak sholat beribadah meminta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Esa, katanya. Hasim diadukan ke DKPP oleh Hasnaini Muin lewat kuasa hukumnya Farhad Abbas pada 22 Desember 2022. Farhad mengklaim bahwa Hasim telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Hasnaini dengan iming-iming bakal meneruskan partainya sebagai peserta pemilu 2024. Hasnaini merupakan Ketua Umum Partai Republik 1, partai yang sudah dinyatakan gagal lolos pemilu 2024. Perempuan berjuluk wanita emas itu kini sedang ditahan sebagai tersangka penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast. Hasim hingga kini belum memberikan bantahan secara gamblang soal tudingan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap Hasnaini. Dia hanya mengatakan siap memberikan jawaban dan penjelasan atas tudingan itu dalam sidang DKPP. Bisnis.com Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasim Asyari berkelakar mengaku sebagai seorang ahli maksiat ketika dipanggil dalam sidang dugaan tindakan asusila yang menyeret namanya. Sebagai informasi, Hasim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan tindakan asusila kepada Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini atau yang dikenal dengan wanita emas. Hasim bercanda karena dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka yang diadili hanya memiliki kehormatan, sedangkan dirinya sedang mengaku ahli maksiat sehingga tak layak diadili oleh DKPP. Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan, sementara saya ini ahli maksiat. Gak pantas saya dibawa ke sini yang mulia, dan begitu logikanya. Dr. Hasim menirukan pengakuannya jika disidangkan DKPP atas laporan dugaan tindakan asusilanya pada Kamis 5 Januari 2023. Dia menyampaikan pernyataan itu dalam rapat koordinasi penetapan daerah pemilu atau Dapil dengan KPU Provinsi se-Indonesia di kantor KPU RI Jakarta Pusat. Para anggota KPU Provinsi yang hadir pun tertawa mendengar pernyataan Hasim. Hasim melanjutkan, semua orang pasti pernah melakukan maksiat, oleh sebab itu lanjutnya setiap orang juga masih beribadah meminta pengampunan. Ya, karena kita ini masih sholat, masih berdoa Rabbi firli, ampuni Tuhanku, itu berarti kini masih mengaku ahli maksiat semua, makanya nggak boleh sombong, ujarnya.